menjadi bagian dari impact investing yang akan di-share oleh Ibu Veronica Kolonda. Baiklah, untuk sesi yang pertama, World Future untuk Kopi 2020, kita akan sama-sama bersama dengan perubahan India, founder dan CEO dari Waco Foundation, Ibu Veronica Kolonda. Inovasi kami, lebih dari 2,5 juta pengguna telah menjadi inspirasi kami selama 4 tahun ini. Ini cerita mereka yang punya ujian dan membuatnya jadi tujuan untuk memulai dan akhirnya menjadi nyata. Ya, coba-coba untuk bikin sendiri selama pandemi, kita juga nggak bisa keluar untuk beli dan kasih teman coba, mereka bilang enak dan bisa dijual. Seperti mereka yang selalu berusaha untuk menjalankan bisnisnya dengan segala cara. Dari bisa gosongnya kita langsung olah sendiri kecapnya itu sendiri. Macam-macam bulu dengan cara masing-masing, dan itu kita elaborate ibaratnya, dan kita temuin formulanya kita sendiri. Karena itulah kami ada, jadi bagian dari cerita bisnis mereka dan membantu sebagai partner yang bisa mereka andalkan. Ya pakai Genius, gue jadi bisa misahin antara gue pribadi sama dari perusahaan, dan itu crucial banget untuk survival bisnis gue ke depannya. Cerita mereka, inovasi kami. Genius, untuk kamu dan bisnismu. Say hi to Genius Populis, komunitas bagi pengguna Genius, tempat berkumpulnya digital city dari seluruh Indonesia. Dimana suara kamu didengar. Di Genius Populis, kami saling bertukar inspirasi dan belajar hal baru. Kami saling berkumpul untuk berbagi peluang. Dan kami berkreasi untuk menunjukkan ide menarik. Kami ingin menunjukkan solusi apa yang berbeda penciptaan Indonesia. As usual. Sekarang. As usual. Seperti biasa. Selamat siang, co-creator. Sangat senang bisa ada di sini bersama dengan kalian semua untuk satu topik yang lagi hot, yang lagi bikin orang gemes, itu namanya impact investing. Nah, kita akan diskusi, kita akan sama-sama ngobrolin ya. Impact investing dengan artinya, sesuai dengan artinya, impact ya dampak, investing itu berinvestasi. Jadi impact investing adalah kegiatan investasi yang membawa dampak positif. Contoh ya, impact investing itu. Nah, dalam berinvestasi selalu ada unsur berpasangan, pairing up itu, antara yang punya duit, namanya investor, dan yang akan menerima investasi itu investee, gitu ya. Nah, investor dengan investee. Untuk perkara impact investing, investornya dipanggil impact investor, dikenal dengan impact investor atau social investor, yang memang punya unsur intentional, sengaja memilih perusahaan-perusahaan atau company atau kewirausahaan sosial gitu ya, proyek sosial yang mereka ingin ikutan berinvestasi.
Nah, si investee biasanya adalah pelaku dari dampak itu sendiri yang dikenal dengan social investor, social entrepreneur, atau yang gampangnya mungkin sekarang wirsos atau wirausaha sosial. Nah, posisi saya memang unik sebagai ibarat orang tuh pakai dua topi. Topi pertama sebagai wirsos dan topi yang kedua itu sebagai investor, impact investor. Saya akan kasih sedikit konteks supaya pembicaraan kita lebih enak, supaya kalian semua tahu ini siapa sih orang ini gitu kan. Oke, jadi sekitar tahun 99 kebanyakan dari kalian mungkin belum lahir. Di cara itu saya sudah bikin yang namanya startup sosial. Gaya sekarang tuh ekuivalennya kayak startup sosial. Tapi karena kata startup belum ada, apalagi startup sosial, jadi bentuknya yayasan. Nah, kita punya visi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan melalui pemberdayaan. Yang diberdayakan ibu dan anak, hampir satu keluarga, secara ekonomi dan secara pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari logonya, itu ikon yang pertama pendidikan, berakhir ikon yang terakhir seperti rumah. Artinya tesis kita jelas, kita percaya kekuatan power of education to create welfare atau to create prosperity jika dilakukan dengan hati. Makanya namanya cinta anak bangsa. Nah, topi ini topi yayasan, jadi bukan sebuah topi yang bisa berhubungan langsung dengan namanya topik investing. Karena itu dengan berjalannya waktu, si yayasannya hanya fokus pada pendidikan, anak putus sekolah di luar mainstream ya. Si yayasan harus mendirikan sebuah PP yang kita namakan modal Ventura, perusahaan modal Ventura yang adalah lembaga keuangan non-bank yang dapat izin dari OJK. Jadi jangan sembarangan kalau kita ngomong soal investasi, harus berinvestasi pada perusahaan yang harus punya izin OJK. Itu penting ya. Jadi itu. Jadi topi saya nih dari yayasan juga masuk di PMT, perusahaan modal Ventura atau lainnya Whitecap Ventures. Itu kira-kira kenapa saya bisa bicara di sini cerita soal investing ya, karena tadi sebagai wirsos dan juga sebagai investor. Oke, sekarang kita akan masuk lebih jauh tentang si impact investingnya itu sendiri. Kalau kita lihat impact investing ini terminologi yang sebenarnya sering juga orang suka salah kaprah apa bedanya sama yang namanya sustainable financing, ada yang bilang social financing. Kita akan lihat ya, ada beberapa poin dari itu sebentar lagi, tapi saya cuma menjelaskan tentang si investing spektrum dulu ya. Kalau namanya investment itu ada spektrum dunianya. Kita mulai dari filantropik, yang kita udah tahu ya, kalau filantropis artinya donasi, uangnya nggak balik, ya kan? Tapi ini biasanya di Indonesia strukturnya yayasan. Sementara di sisi sini traditional investing. Nah ini bisnis biasa. Jadi kalau namanya masuk ke dalam investasi itu ikut saham gitu kan, atau ikut profit sharing kayak gitu. Nah itu dunia yang selama ini kita tahu. Tapi tadi karena sebagai kewirausaha sosial ya, tahun 21 yang lalu ketika saya mendirikan yayasan dengan intentional, ya kan, dengan unsur kesengajaan gitu ya, untuk bisa bermisi sosial lewat yayasan, dan kita melakukan sustainability dari perusahaan yang dimiliki oleh yayasan. Belum ada namanya tuh sampai kira-kira mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Kalau luar negeri itu 10 tahun, di Indonesia mungkin baru 5 tahun yang lalu ada yang namanya semesta di tengah-tengah yang disebut di social enterprise atau wirsos itu. Kalau kita melihat featuresnya ya kan, di atas non-profit disandingkan dengan filantropis, sementara hidupnya disandingkan dengan traditional investing. Nah, social enterprise atau wirsos ini disandingkan dengan sustainable investing gitu kan, dimana yang paling penting dua hal ya, harus ada profitnya. Jadi namanya wirsos nggak boleh donasi terus-terusan atau habis aja yang nggak bisa sustain kan. Nah
perlu ada profit dan perlu ada reinvestment of it. Profit artinya profit ada dulu, lalu kita reinvestasikan menjadi profit. Nah itu sebenarnya yang menjadi feature dari social enterprise. Nah kalau kita melihat ini perusahaannya, ini cara investmentnya, ini ada yang namanya investornya. Nah saya mau highlight ya impact first investor. Ini banyak banget ya kalau di yang kita temui mungkin di hidup sehari-hari itu ada yang normal, yang biasa. Jadi kalau ikut investasi di sebuah company dia minimal ya harus pokoknya jangan hilang dong, malahan pokok harus ditambah dengan yield atau bunga lah gitu lah kira-kira ya. Itu namanya finance first investor. Kenapa? Karena mereka tujuannya cuma mau make money aja gitu. Sementara di sisi sebelah sini yang non profit dibilang impact only investor, sebenarnya bukan investor sih, impact only givers. Mereka pemberi, mereka donor gitu kan. Tapi di tengah ini bertemulah si finance first dengan si impact only, which is namanya impact first investor. Terus terang ini ya banyak impact first investor. Artinya apa sih impact first? Investor yang seperti ada yang menerima dengan market return yang di bawah rata-rata ya. Misalnya kalau kita hidup duit dari bank ya kan, ini credit rate kira-kira di misalnya impact first investor tuh mereka orang-orang yang hati dan mereka oke menerima rate yang di bawah dari kita, artinya besar 9% dan menguntungkan untuk si perusahaan enterprise investasi ini karena lebih murah kan dari harga pasarnya itu. Nah impact first investor ini dalam pengalaman saya sih 5% aja nggak ada kali, mungkin less than 5%. Jadi kalau sampai ketemu yang baik hati gitu ya, impact first investor, please don't let them go gitu. Karena kenyataan hari ini banyak sekali yang mengaku diri sebagai investor, tapi pikirannya gitu lah, di finance-nya aja, maunya duitnya aja. Dia soal impact cuman kayak dekorasi gitu. Nanti kita akan bicara soal impact measurement yang paling penting karena itu unsur dari kelanggengan sebuah impact investment adalah pertama sustainability dari bisnisnya serius tentunya, dan kelanggengan ini bisa dapat dana terus gitu, dapat investasi terus jika apa, jika dia punya impact yang terukur. Itu pentingnya. Oke, saya akan bikin memperlihatkan sebuah universe ya, semesta dari si impact investing supaya paham impact investing yang disebut-sebut itu sebenarnya bagian dari mana. Nah, ini ada 3 sebenarnya pilar dari sustainable investing atau dikenal juga social financing. Kalau di US, di UK, Inggris mereka pakainya social financing, di US dia pakainya sustainable investing. Yang pertama ini sebenarnya apa ya, pilihan kita sebagai investor. Kalau kita udah mau melihat resource, proyek sosial atau bisnis yang menghasilkan dampak, kita mulai tertarik, atau sekedar ya kita sebagai investor milih kita nggak mau investasi, ini terutama investasi saham ya, di bursa saham, nggak mau beli saham perusahaan yang melakukan tindakan yang merusak ketika dia misalnya menghasilkan sebuah produk gitu kan. Nah itu produk impactnya nggak ada gitu loh kira-kira. Nah jadi ini excluding ya kan, excluding harmful companies, jadi yang tidak ramah lingkungan aku nggak mau beli sahamnya kira-kira gitu. Kalau yang kedua integration ini adalah companies di dunia ini ada yang namanya dikasih stempelnya tuh ESG ya, environment, social and governance, dimana ini stempel seperti apa ya, kayak ISO apa itu namanya, ISO standard gitulah, yang sudah diakui sebagai company yang tidak melakukan hal-hal yang tidak ramah lingkungan ketika dia memproduksi barang atau jasanya. Nah ini yang dikenal dengan dunia HAM. Nah kita bicara tentang impact investing, nanti saya akan kasih lihat semestanya bahwa impact investing dengan exclusion dengan integration ini beda semua ya. Tapi impact investing adalah bagian dari sustainable investing. Dimana kalau impact investing tadi saya udah cerita ada
mencari resource yang mengadakan membawa dampak lewat usahanya, dan juga si resource harus bisa menghitung sustainability dan dampaknya itu. Jadi do no harm and do good. Jadi ada feature do good-nya, nggak cuma company yang do no harm gitu ya. Jadi semesta dari impact investing ini penting banget, yang akan kita lihat di slide berikut, yaitu ini. Nah, kalau kita lihat dari market ya, ini semua ceritanya traded shares, artinya semua perusahaan yang udah menjadi public company publik gitu ya, yang diperdagangkan di bursa saham dunia. Ini tahun 2017 sekitar 70 triliun dolar. Ini kalau di rupiahin entah hampir 100.000 triliun rupiah. Berapa tuh 100.000 triliun rupiah? Itu kira-kira 50 kali APBN kita. Nah, sebagian dari yang namanya Global Stock Exchange ini adalah si namanya aset yang secara profesional di-manage, yang dipanggil tadi sustainable investment, yang tadi ada 3 ya, sustainable investment. Dia udah menggunakan sustainable investment strategy ini tahun 2007 24 triliun, hari ini mungkin 130 triliun. Impact investing itu adopt di dalam bagian dari si sustainable investment. Jadi kita bayangin ya, dari uang yang beredar 70 triliun, 24 triliun sepertiganya lah kira-kira ya, itu sustainable investment, dan cuma satu debt kecil 119 miliar dolar. Dan dari 119 miliar dolar yang kira-kira masuk di Indonesia, bisa tebak gak berapa? Kira-kira deh di bawah 1% atau di atas 1%? Di bawah 1%, 0,02 udah hampir nggak ada sebenarnya ya. Tapi lumayan kalau kita bicara soal investasi, pertanyaannya ini duit lari kemana gitu kan? Iya dong, ini kan uang yang diinvestasikan, duitnya lari kemana? Nah, larinya ke social enterprise atau resource yang harus investable. Ya, contoh-contohnya. Nah, saya udah bagi ini contoh-contoh aja, bukan seluruh semesta social enterprise di Indonesia yang sudah menerima impact investing ya, bukan, ini cuma contoh. Saya membandingkan itu, menyandingkan itu dengan SDG point. Penting, karena supaya kita tahu company mana yang berdampak pada SDG nomor berapa gitu. Kira-kira kalau no poverty, misalnya ada Alaskani Joy, ada kami juga di situ, health, all this nama-nama beken gitu yang udah bukan cuma seed investment, tapi udah nyampe ke series A, series B, ada yang sudah series C gitu. Nah, ini adalah investable. The problem is ada sebenarnya ratusan ribu social enterprise di Indonesia ini berdasarkan risetnya si British Council yang memberikan indikasi, estimasi jumlah dari social enterprise yang ada di Indonesia, yaitu 340 ribu. Lumayan dong. Kalau satu social enterprise berdampak pada, masa satu orang nggak mungkin lah ya, 10 deh, itu udah membawa dampak kepada 3,4 juta orang. Jika dia berdampak kepada 100 selama masa hidupnya, nggak dapet sih 34 juta loh. Jadi the potential of social enterprise mengubah dunia, ini pakai duit sendiri ya, mengubah dunia, nggak pakai duit orang lain, nggak pakai duit pemerintah, pakai usaha sendiri, itu sekian 10 juta. Dan saya ingat memang kalau ada datanya Bapenas malah bilang memang social enterprise bisa membuka lapangan pekerjaan sampai 30 juta. Zaman gini apalagi COVID, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan. Tapi yang menarik adalah yang jadi resource itu adalah anak-anak usia co-creator yang ada di sini. Itu 68% ya, usianya antara 18 sampai 34 tahun. Dan artinya apa? Ketika kita terpanggil di usia muda, ya kan, dampak yang kita timbulkan lewat hidup kita lebih panjang dong dibanding misalnya terpanggil di umur 60, 70, pasti. Dan umur 18 jenis banget. Kita ada satu platform usaha sosial namanya Plus. Di situ juga anak-anak sangat antusias, ambisius, dan sangat optimis dan melakukan sebuah perubahan untuk Indonesia. Dan enggak cukup, tapi memang dari 300 tahun ini, ya kan, berapa sih yang investable? Banyak. Terus terang nggak banyak, 1 digit persen lagi dari segini. Jadi penting ya. Kenapa kalian perusahaan kita bisa investable
Hospitality itu berarti ada ininya loh, ada roda kehidupannya. Jualan, ada jualan produk atau barang ya. Ini bisa minimal cover cost loh. Sesimpel itu. Kalau nggak cover cost sendiri, artinya masih rugi. Gimana orang mau investasi kayak gitu. Tapi memang keajaiban zaman sekarang, investasi maksudnya valuation model. Jadi bukan traditional fundamental. Nah itu yang saya mungkin dari zaman ini belum terlalu paham. Tapi here's the thing. Dari 342 di social enterprise, memang masalah yang mereka hadapi itu urusan duit. Mulai dapat injection capital, ini artinya nyari partner ya, yang bisa bermitra untuk melakukan pekerjaan baiknya, itu jadi masalah. Apalagi mencari brand, ini uang gratis. Nah, saya mesti kasih tahu features dari Soft itu menariknya apa? Kita bisa dapat uang investasi, kita bisa dapat uang donasi. Nah ini seru. Makanya kenapa di awal ya saya cerita kita mulai dengan yayasan tapi punya PT, karena si PT menerima investasi, si yayasan terima donasi gitu. Sebagai Wilsos ini ibarat rumah ada 2 kamar, satu kamar kayak engine dari duitnya gitu kan si PT, yang kamar satu engine kebaikan gitu kan, mesin kebaikan yang selalu melakukan impact. Nah ini berdua jadi satu dalam satu rumah, itu social enterprise. Nah itu that's the beauty of social enterprise. Oke. Dan kita udah lihat juga millennials, wow, this is good news. Karena ternyata anak-anak muda, mungkin co-creators di sini di sisi yang Gen Z gitu ya, masih lebih muda lagi dari millennials. Cuman oke lah, yang udah punya duit bekerja, udah punya pengalaman kerja 10 tahun gitu, kira-kira udah punya hasrat untuk ikut serta dalam impact investing. Ada 85% dibandingin ya tuh generasi yang lain, saya 2005 ya, generasi yang lebih tua lagi dari saya ini nggak senang untuk ikut impact investing karena dia bilang dia nggak percaya. Banyak modus nggak percaya. Tapi anak-anak sekarang lebih pinter mungkin melakukan due diligence, ya kan? Kita kan ya due diligence yang formal, yang informal aja. Tapi kita memang melihat tren dunia, semua orang udah mengarah kepada social enterprise, bikin company yang lagi kita melakukan usahanya, kita bisa memberdayakan komunitas setempat. Nanti saya kasih contohnya. Oke, so kalau kita udah melihat milenial punya strong interest in investing, pertanyaannya mau invest kemana gitu kan? Nah salah satu contohnya nih ya, misalnya Whitecap, bukan sebagai yayasan tentunya, tapi sebagai ventures ya. Kalau mau invest ke yayasan ya namanya donasi. Kalau mau invest ke ventures ya barusan investasi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mengukur dampak ini yang disukai dan memang harus dilakukan oleh social enterprise dan investor harus tahu. Karena pada saat kita bilang kita memberdayakan ekonomi keluarga itu apa artinya? Nah, kita men-track. Kita nge-track sebenarnya klien atau masyarakat yang kita layani, ibu-ibu yang kita layani, sebenarnya dengan intervensi kita dikasih misalnya small loan atau ultra micro itu naik gak sih, lebih bagus gak sih pendapatannya, dan kita ketahui bahwa dia naik hampir triple, 295%, so we call it triple their income setelah menerima intervensi dan bisa jadi anaknya sekolah. Karena tadi balik lagi ke kita punya premis, ya kan, kita percaya the power of education to break poverty, generational poverty, sehingga kita harus memberdayakan dia secara ekonomi kan. Nah, loan-nya kita, karena kita social enterprise, bukan bank gitu, jadi kita kasih loan as long as dia berjanji anaknya tidak boleh putus sekolah. Jadi ada syarat pendidikan gitu. Nah, itu yang menjadi pembeda. Jadi kalau mungkin co-creators mau lihat company mana ya, nah gampang, nanti kita bisa bantu bedakan yang company biasa sama company yang mengaku social enterprise. Benar nggak social enterprise ya? Kita harus melihat sebenarnya whether dari cara mereka berusaha, the way they do business itu embedded nggak sih dengan misinya. Contoh, kita bisa misalnya sama-sama lihat sebuah coffee shop, ya kan? Coffee shop biasa ya biasa aja, tapi kalau coffee shop yang social enterprise misalnya bedanya adalah yang bekerja di situ misalnya
semuanya difabel. Ada yang bikin batik itu kan normal pakai batik biasa, tapi semua yang bikin batik itu mulai yang kerja administrasi sampai yang menjahit semuanya difabel. Ada unsur pelayanannya, ada unsur pemberdayaannya, itu teacher yang harus dilihat embedded dengan business model. Apa sih embedded? Artinya kalau dagangannya naik, artinya ini growth, ada growth baik, itu dampaknya, impact yang dihasilkan naik bersama dengan kegiatan bisnisnya. Kalau misalnya si coffee shop itu mau buka cabang, artinya kan ini harus merekrut lebih banyak lagi di Fabel, betul kan? Sama seperti ini, kalau jualan batiknya makin besar, artinya dia harus merekrut lagi sebanyak orang-orang yang di Fabel. Nah itu impact sama bisnisnya naiknya sejajar. Kalau misalnya bisnisnya naik, lalu yang kegiatan sosialnya di sini-sini aja, itu namanya CSR. Jadi kalau dibedakan jangan salah. Nah, kalau kembali lagi ke white ya, itu financial inclusion kita ukur dengan peningkatan dari pendapatan si ibu-ibu. Yang kedua, education for jobs. Karena buat kita penting sekali kita bisa menghasilkan anak yang mandiri. Selain social enterprise harus mandiri, yang dibina harus mandiri gitu. Jadi mandiri untuk memandirikan. Nah itu menjadi tagline kita, dan sangat menyenangkan bahwa anak-anak, saya akan kasih menutup ini dengan satu cerita, bahwa mereka yang tidak berdaya diberdayakan dan memberdayakan. Itu loh, apa tuh? Efek riaknya itu ripple effect dari sebuah intervensi sosial. Ada yang namanya Abu, umur 15 tahun, di sekolah, nggak selesai SMP, kita ketemu sama dia dan kita ajak ikut di sekolah belajar batiknya, rumah belajar batiknya Loica. Dan dia dari yang sama sekali nggak pernah megang cantik, akhirnya bisa jadi pembatik setelah 4 bulan. Dan bukan cuma jadi pembatik si Agung, ya kan? Dia menjadi, ya apa ya, jualan batik itu kali ya. Jadi batik entrepreneur gaya bahasanya hari ini. Kenapa? Karena dia ternyata sangat getol jualan batik, hasil karyanya itu lewat Facebooknya sendiri. Nah dengan begitu maju usahanya, dia bisa bahkan ya punya pegawai, merekrut pegawai. Itu saya pernah ketemu dia di rumahnya, tetangganya semua udah jadi pegawainya sama saudara-saudaranya, yang dia jadikan apa? Jadikan not only that he gets job, but he creates job. That's the most important thing. Jadi investasi kita terhadap Agung itu memang donasi sifatnya, ya kan, memberdayakan dia lewat pendidikan tadi, tapi dia menjadi mandiri dan dia memandirikan orang lain. Itu beauty of social enterprise. Jadi uang yang kita investasikan tidak selalu beranak uang, tapi harus lah, beranak uang harus, kalau nggak ada yang investor yang mau masuk. Ada beranak uang, ada beranak impact, dampak, that's the point. Nah kalau dampaknya kayak si Agung, ini nggak selesai riaknya, karena dia menciptakan riak lewat lingkungan, lewat keahliannya. Dan itu yang menyebabkan social impact investing menjadi satu hal yang sangat penting dan sangat strategis zaman saya ini, karena hampir co-creator semua Oh iya. jadi mau jadi As usual. mau jadi investornya juga silakan, tapi kalau jadi investor, dua hal, tolong dilihat sustainability dari investasi dan juga bagaimana dia mengukur dampak. Penting sekali, karena kalau enggak itu cuma cerita. Jangan terpancing sama cerita saja, harus mendapat kekuatan dari bisnis model. Nah ini yang paling penting dari si Yearshop itu sendiri. Jadi mungkin udah lumayan jelas sejauh ini pengetahuan tentang impact investing, bahwa impact investing adalah bagian dari sustainable financing yang payung besar itu, dan juga bagaimana cara memilih, ya kan, investasi-investasi yang bisa mengubah dirinya. Thank you.